Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 22 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Kita ditanya, siapakah Yesus Kristus sesungguhnya bagi kita? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menantang kami untuk mengetahui dan mengenal siapakah Kristus sesungguhnya bagi kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh merasakan dan memahami siapakah Yesus Kristus sesungguhnya bagi kami dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah siapakah Yesus Kristus bagi kita. Pada suatu waktu, seorang frater yang barusan mengikrarkan kaul kekalnya salah paham dengan seorang temannya, adik kelasnya. Dia sangat marah dan tidak mau memaafkan temannya. Sementara temannya sudah memohon maaf kepadanya. Pater Prefect memanggilnya dan meminta dia untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sewaktu Pater Prefect memberikan anjuran dan meminta dia untuk menerima maaf dari adik kelasnya, dia dengan kasar berkata, "Saya tidak akan menerima maafnya." Mendengar perkataannya itu, Pater Prefect merasa heran. Dengan polos Pater Prefect berkata, "Apakah artinya hidup sebagai seorang biarawan kalau tidak memaafkan orang lain?" Mendengar perkataan itu, sang frater dengan tegas katakan, "Pater sesungguhnya tidak mengenal siapakah saya." Sungguh satu pukulan besar bagi Pater Prefect, karena dialah yang mendampingi frater ini selama beberapa tahun dan pada akhirnya merekomendasikan dia untuk mengikrarkan kaul kekalnya, dan kini sang frater dengan tegas katakan bahwa Pater tidak mengenalnya. Itu berarti selama beberapa tahun sang frater hanya berpura-pura. Keasliannya baru muncul sesudah mengikrarkan kaul kekal.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," jawab Simon Petrus. Jawaban Simon Petrus ini sesungguhnya karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu dengan segala keyakinannya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Kristus yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena pengakuan iman yang sungguh benar itu, maka Simon Petrus langsung diberi kunci kehormatan. Pemberian kunci merupakan lambang pemberian wewenang dan tugas yang berat sekali. Simon telah menerima wewenang dan menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan penuh tanggung jawab melalui peristiwa kemartiran sendiri di Roma. Simon Petrus diangkat oleh Yesus Kristus untuk menjadi pemimpin para rasulnya. Simon Petrus diangkat. Kepercayaan itu diterimanya dan Petrus memimpin para rasul sampai wafatnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, siapakah Yesus Kristus bagi kita? Bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Dia? Apakah kita sungguh mengenal Dia sebagai Tuhan kita? Kapan kita mengalami Dia secara pribadi? Kita berdoa semoga sebagai murid Kristus, kita selalu mengalaminya dan pengalaman itu selalu menjadi inspirasi hidup kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.